Ma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungannya. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keberkahan Allah. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Mudah-mudahan segala apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwasanya suara NU ini sangat diperhitungkan dalam setiap pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita tahu bahwasanya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang kepengurusannya adalah PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, memang bukan partai politik dan tentunya bebas dari urusan politik. Ya, NU tidak masuk dalam pusaran politik, sehingga warganya diberikan kebebasan untuk memilih capres dan cawapres sesuai dengan apa yang mereka pilih atau sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ya, walaupun kita tahu bahwasanya NU bukan partai politik sehingga tidak diperkenankan mengikuti politik praktis, tapi suara NU ini sangat diperhitungkan, sehingga banyak orang demi untuk mendulang suara, demi untuk mendapatkan pengakuan masyarakat agar terpilih menjadi pejabat atau termasuk presiden dan wakil presiden, sehingga seringkali memanfaatkan suara NU. Bahkan banyak yang mendadak NU, mendadak dekat dengan ulama, mendadak membantu warga Nahdlatul Ulama, mendadak ikut kajian-kajian atau pengajian atau acara-acara yang itu identik dengan Nahdlatul Ulama. Nah, ini berarti suara NU sangat berperan penting bagi masa depan Indonesia ke depan. Termasuk suara NU ini yang kita tahu suara NU adalah suara mayoritas. Kemana NU berlabuh, kemana suara Nahdliyin berlabuh, di sana dilah yang akan menjadi pemenangnya. Maka kita selaku warga Nahdlatul Ulama, walaupun kita diberikan kebebasan untuk memilih siapapun capres dan cawapres yang kita inginkan, tentunya kita juga perlu ada rambu-rambu agar kita tidak salah dalam memimpin. Kalau kita salah, tentu kita akan rugi dan menyesal, dan tentu akan menyebabkan negara kita akan semakin terpuruk. Ya, kita tahu tentunya kriteria pemimpin yang diperkenankan dalam ajaran Islam. Dia memiliki sifat yang jujur, kemudian amanah, kemudian adil, kemudian juga merakyat, dan tentunya bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Nah, di samping itu juga kita harus paham bahwasanya negara kita adalah negara yang sangat religius. Tentunya kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bukan hanya memajukan dari segi fisik, dari segi pembangunan bangunan secara fisik saja, bukan hanya sekedar pembangunan gedung-gedung yang mewah, yang maju, yang canggih, bukan hanya sekedar kemajuan teknologi, tapi juga perlu diimbangi dengan kemajuan dalam bidang religius atau bidang keagamaan. Ya, Indonesia ini adalah sebagai negara terbesar di dunia penganut mayoritas umat Islam. Bahkan negara-negara Arab pun tidak akan mampu mengalahkan jumlah penduduk Indonesia dari segi penganut muslimnya. Jadi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam secara mayoritas. Nah, tentunya kalau kita memahami demikian, maka kita tentu tidak akan bisa memisahkan antara negara dan agama. Ya, antara hukum negara dengan hukum agama hendaknya untuk bisa seiring sejalan. Artinya antara ulama dan umara ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kita juga perlu membangun teknologi
pembangunan mental, fisik, dan juga kita tidak bisa lepas dari pembangunan spiritual. Tentunya peran ulama sangat penting bagi perkembangan negara kita ke depan, agar negara kita tetap menjadi negara yang religius, negara yang diberkahi oleh Allah, negara yang melimpah sejahtera, kemahrifah loh Cinawi. Tentunya negara yang mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menginginkan demikian, menjadi negara yang kuat, negara yang maju di segala bidang, negara yang religius, yang penduduknya senantiasa taat dalam beragama, maka kita tidak boleh mengenyampingkan tentang peran ulama. Maka kita di sini selaku warga Nahdlatul Ulama hendaknya kita juga hendak memilih pejabat capres dan cawapres yang sangat dekat dengan ulama. Ya, ini jadi peran ulama sangat penting bagi kemajuan negara kita. Apalagi kita tahu kita adalah pengikut dari Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Tentu dari organisasi kita sudah sangat mengutamakan peran ulama. Jadi kita jangan salah pilih dalam memilih capres-cawapres. Hendaknya kita pilih di antara tokoh itu, di antara kandidat yang akan kita pilih, mana yang paling dekat dengan ulama. Jangan sampai kita memilih pejabat yang jauh dari ulama, pejabat yang tidak mengenal syariat, capres-cawapres yang dari segi akidahnya sangat lemah, akidahnya rusak. Jangan sampai itu terjadi. Maka kita cari capres-cawapres yang sangat dekat ulama, sangat dekat dengan para alim, yang mereka senantiasa tidak melepaskan atau tidak melupakan fatwa-fatwa para ulama, sehingga setiap melangkah meminta rujukan atau nasihat dari ulama. Nah, ini yang sangat penting yang harus kita ingat dalam memilih capres-cawapres yang hendaknya untuk kita ikuti, kita patuhi, dan kita utamakan, yaitu bagaimana kita selalu mengikuti fatwa atau dawuh para ulama. Nah, itu. Kemudian dalam hal memilih, selain kriteria, yaitu kriteria ulama, pemimpin yang kita pilih adalah yang sangat dekat dengan ulama sholihin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini ada sebuah doa yang diajarkan oleh guru kita, yaitu Gusmus, ya, Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang. Ini beliau memberikan doa agar kita tidak salah coblos, agar kita membaca doa ini ketika saat kita pencoblosan. Ya, ini doa yang sangat luar biasa agar kita tidak salah dalam memilih. Ya, kalau kita bimbang juga kita bisa melakukan sholat istikharah terlebih dahulu, kemudian kita membaca doa ketika hendak menyoblos. Ini doanya, Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina, ya Allah, janganlah engkau kuasakan pemimpin atau pejabat atau capres, cawapres, presiden dan wakil presiden alaina, kepada kami. Allahumma la tusallit alaina bidunubina, atas dasar karena dosa-dosa kami, man la yakhafuka, orang yang tidak takut kepadamu, wala yarhamuna, dan juga tidak sayang kepada kami. Nah, ini yang kita antisipasi, jangan sampai kita memilih yaitu pejabat atau tokoh yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sayang, tidak mencintai rakyatnya, ya, tidak mencintai masyarakatnya. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Makanya ini doa yang harus kita ingat, ya, agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dianugerahi pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat. Ya, mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Asalkan pemimpin kita mereka taat beribadah, taat kepada Allah dan Rasul, tentunya bisa dipastikan negara kita akan menjadi negara yang adil dan makmur, sejahtera, akan menjadi negara yang damai, negara yang tentram, menjadi barometer bagi peradaban dunia, menjadi kiblat bagi peradaban dunia, kemajuan bagi negara-negara yang lain.
Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan sampai salah memilih. Kita utamakan pemimpin yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Mereka mencintai ulama, yang soleh, sehingga rakyatnya juga akan menjadi rakyat yang soleh dan solehah. Rakyatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, kita bisa mendapatkan pemimpin yang menjadi harapan kita semuanya, yang bisa memajukan negara kita menjadi negara yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.